Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Arta Sekuritas Indonesia. Ya, untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospeknya esok, kita sudah terhubung bersama Dennis Christopher Jordan, analis Arta Sekuritas. Pak Dennis, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi penutupan berada di level 6.400. Apa yang menurut Anda menjadi sentimen paling signifikan untuk hari ini? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya fokusnya ini masih lebih banyak ke sentimen-sentimen dari global ya. Terutama kemarin juga kan hari terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump ya. Kemudian juga paket stimulus sebesar 1,9 triliun USD juga nantinya akan segera didistribusikan. Di sisi lain juga Janet Yellen sempat berkomentar bahwa mereka ingin memberikan yang lebih besar lagi ya, sehingga ini juga nantinya akan mampu untuk mendorong pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Kemudian dari China juga tadi pagi kita lihat ada penetapan suku bunga Bank of China ya, yang masih tetap di level 3,85%. Kemudian juga fokusnya sebenarnya masih di kasus COVID ya, di beberapa negara juga masih cukup signifikan, sehingga mulai ada pembatasan aktivitas juga. Tapi di sisi lain kita lihat meskipun kemarin kita melemah cukup signifikan di IHSG, hari ini berhasil mengalami technical rebound dan kenaikannya cukup signifikan. Oke, kalau Anda melihat sendiri analisa Anda terhadap lonjakan kasus COVID-19 secara global dan juga secara di Indonesia sendiri, seperti apa pengaruhnya terhadap pasar modal? Dan apa saja sektor yang memang paling tertekan saat ini kalau kita breakdown dari awal Januari, dan sektor yang memiliki peluang mungkin untuk akhir Januari ini? Oke, kalau kita lihat sebenarnya ini tentu menimbulkan kecemasan ya bagi para investor. Kenapa? Karena dengan adanya pembatasan aktivitas seperti ini, maka investor akan cenderung khawatir dan nantinya perekonomian kita tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat ya. Seperti Ibu Sri Mulyani juga, saya mengutip komentar dari Ibu Sri Mulyani ya, yang meyakini ekonomi kita nantinya baru akan pulih pada kuartal 2 2021 ya. Kalau kita lihat dari sektornya sendiri, terutama sektor konsumsi ini belum bisa menguat secara signifikan ya. Yang dimana sebenarnya sektor konsumsi ini adalah salah satu penggerak terbesar di Indonesia untuk perekonomian secara keseluruhan ya. Tapi di sisi lain juga kita masih lihat beberapa sektor yang cukup menarik yang masih memiliki prospek ke depannya, diantaranya seperti sektor tambang, kemudian sektor perbankan, dan sektor konstruksi. Oke, soal vaksin. Vaksin ini kan masih menjadi banyak sekali perbincangan dan juga isu yang sangat menarik di lantai bursa. Anda melihatnya pengaruhnya seperti apa untuk mungkin kuartal 1 di 2021 ini? Sejauh ini saya lihat memang sudah mulai dijalankan ya, meskipun masih sangat sedikit masyarakat yang menerima vaksin ya. Tapi kita masih cermati nantinya, mungkin hingga bulan depan, bagaimana pemerintah ini memberikan vaksin untuk masyarakat, dan apakah nanti jumlah kasus COVID ini bisa turun atau tidak hingga setidaknya bulan depan, seperti itu ya. Dengan adanya penurunan angka kasus COVID ini nanti juga kan kita bisa lihat gitu, apakah perekonomiannya nanti akan segera pulih atau enggak gitu. Karena balik lagi kita patokannya adalah di pemulihan ekonomi ini sendiri ya. Bagaimana pemulihan ekonomi ini nantinya juga bisa mendorong IHSG nantinya akan lebih menguat lagi. Oke, analisa soal sektor pertambangan ini kan naik hari ini sekitar 3%-an gitu. Kemudian juga industri dasar juga naik, sementara konsumsi melemah. Apa yang menjadi katalis negatif dan juga positif sehingga sektor pertambangan dan juga industri dasar ini naik? Kalau pertambangan saya lihat terutama memang kemarin penurunannya sudah sangat signifikan ya, jadi hari ini sangat wajar jika mengalami technical rebound. Tapi di sisi lain juga kita lihat harga-harga dari barang-barang tambang ini sendiri, komoditasnya sendiri ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Dan banyak sekali proyek-proyek yang akan dikejar pemerintah di tahun 2021 ini ya, yang tidak jauh-jauh dari sektor batu bara seperti itu, untuk
PLTU juga sudah banyak proyek-proyek yang kemudian juga akan membangun pabrik baterai listrik. Gitu. Kemudian sektor lainnya saya lihat ada sektor konstruksi ya. Konstruksi ini juga prospeknya masih sangat baik ya ke depannya ya. Karena memang proyek-proyeknya masih sangat banyak, terutama yang dari delay di tahun lalu, yang nanti akan masuk tahun ini. Ini kan nantinya akan meningkatkan kontrak baru di tahun 2021 untuk emiten-emiten konstruksi ini sendiri. Dan nanti juga akan berdampak kepada industri dasar ya, terutama terkait seperti emiten-emiten semen ya, yang nantinya juga akan menguat seiring dengan dijalankannya proyek-proyek dari sektor-sektor di pertambangan dan sektor konstruksi. Untuk sektor perbankan sendiri seperti apa prospeknya untuk kuartal 1 ini, Mas Denis? Perbankan saya rasa masih cukup menarik. Kenapa menarik? Karena ini sebenarnya kan bagaimana suatu perekonomiannya tergambar ya dari sektor perbankan ini sendiri. Ada beberapa sentimen menarik. Contohnya adalah dari beberapa corporate action yang dilakukan emiten-emiten perbankan ya. Antara lain dari bank-bank syariah yang nanti akan segera di merger. Ini akan efektif di bulan Februari 2021 ya. Kemudian juga ada penyaluran PEN untuk pemulihan ekonomi. Nanti juga kita masih akan cermati bagaimana penyalurannya. Selain itu kita lihat juga nanti multiplier efeknya perekonomian ekonomi ini apakah bisa segera pulih ya, terutama di kuartal 1 ini. Prediksi Anda untuk IHSG esok seperti apa dan juga kira-kira berada di level support dan resisten berapa, Mas Denis? Ya, kalau saya lihat secara teknikal sih memang masih ada potensi untuk penguatan IHSG besok. Rentang penguatan di sekitar 6.370 hingga 6.480. Fokusnya masih di pembatasan aktivitas masyarakat, kemudian angka kasus COVID yang kita harap juga nantinya akan turun. Kemudian besok mulai Joe Biden, Presiden US yang baru, akan memimpin Amerika Serikat, kemudian juga besok yang harus kita cermati ada pengumuman suku bunga Bank Indonesia ya. Nanti juga kita akan perhatikan bagaimana statement Bank Indonesia mengenai perekonomian di kuartal 1 ini. Apakah akan segera pulih atau mungkin sama seperti komentar Sri Mulyani yang melihat ekonomi baru akan pulih di kuartal 2. Kemudian kalau dari saham-saham ya saya masih melihat yang memiliki prospek yang akan bergerak besok dari sektor pertambangan, konstruksi, kemudian perbankan. Terima kasih Mas Denis untuk waktunya bersama kami dan juga analisanya hari ini.